Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo research people sekalian, balik lagi di podcast LPPM Unwim, sebuah podcast yang diproduksi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Widya Mukti. Semoga kita sehat selalu, sehat walafiat ya teman-teman semua. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, tamu yang bisa dibilang aktor di belakang layar kita ya, yang selalu memonitoring kegiatan kita dan juga aktor di balik adanya acara ini nih. Nah, tapi sebelum ke situ nanti saya juga mau mau membagi ya acara ini menjadi dua hal. Satu, kita akan ngobrolin soal tentu saja sosok dari narasumber ini, dan yang kedua kita akan ngobrolin soal apa sih LPPM itu dan bagaimana peran LPPM di Universitas Widya Mukti ini. Oke, kita sambut saja. Narasumber kita kali ini adalah Bapak Dr. Insinyur Sapril Janizar, MTMM, MHM Ars, Asian Engineering. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik. Terima kasih sudah datang di acara yang Bapak buat sendiri acaranya itu ya. Nah Pak, sebelum kita ngomongin LPPM gitu Pak ya, mungkin perkenalan dulu boleh deh Pak, ceritain bagaimana masa kecil Bapak atau lahir di mana sampai juga pendidikan seperti apa Pak? Oke, halo, nama saya Sapril Janizar. Saya saat ini menjabat sebagai Ketua LPPM. Pendidikan mulai dari SD atau gimana? Boleh dari SD boleh. Oke, SD. SD saya pertama saya di SD Kacapiring, Kecamatan Batu Ninggal di di Jalan Sukabumi gitu. Itu dari kelas 1 sampai kelas 2. Nah, dari kelas 2 itu karena saya pindah rumah dengan ibu saya ke Antapani, jadi saya pindah juga sekolah dari kelas 3 sampai kelas 6 di Antapani, di SD Negeri Gria Bumi Antapani. Gitu. Itu SD. Oke. Terus kalau SMP, dari SD saya lanjutkan ke SMP, keterima di SMP Negeri 7 Bandung. Gitu. 7 Bandung. Iya. 3 tahun di situ. Terus setelah SMP saya melanjutkan ke STM 3, STM Negeri Bandung, 3 Bandung gitu. Yang mungkin sekarang disebut SMK Negeri 5. Tadinya STM 3, sekarang SMK 5, seperti itu. Wah, kalau semuanya di Bandung berarti asli orang Bandung Pak, atau gimana? Kebetulan saya lahir di Bandung. Memang ibu saya juga orang Bandung, tapi papa saya dari Padang. Oh, Papa dari Padang. Ya. Kok bisa gitu ya, dari Padang ke Bandungnya. Oke, kalau ininya Pak, perguruan tingginya? Oh, ya lanjut dari STM 3 saya lanjut kuliah di Universitas Widya Mukti. Kebetulan waktu itu saya ngambil D3 Teknik Sipil. D3 waktu itu ya. Menarik nih. Bapak bisa ke Universitas Widya Mukti gimana Pak? Waktu itu ya seperti siswa yang setelah dari SMA pada umumnya, waktu itu kan saya ke STM itu karena tujuannya kan langsung kerja gitu. Karena waktu 98 saya lulus STM maksudnya, itu Krismon. Nah, setelah Krismon gitu kan papa saya waktu itu kan punya kontraktor tapi bangkrut, jadi ya sudah akhirnya kan disuruh kuliah sama ibu saya. Setelah UMPTN-nya gagal, ya sudah akhirnya saya waktu itu mendengar di radio JMR iklan Universitas Widya Mukti dengan perpustakaan 3 lantai gitu. Di radio Pak ya? Iya, di radio JMR. Kalau dulu sih mungkin para rocker zaman dulu sih pasti dengar lah dari itu. Nah, dari situ saya sendiri ke sana ke Unwim Jatinangor. Saya lihat kampusnya gede gitu ya. Nah, akhirnya ya udah saya menetapkan tujuan, saya daftar di situ dan akhirnya keterima di D3 Teknik Sipil. Oh, berarti memang awal mulanya karena dengar dari radio, terus datang ke lokasi dulu Pak ya? Iya. Ke lokasi, betul ada kampus di situ, lihat-lihat dulu dan akhirnya terniat ke sana gitu ya? Dan keterima lah namanya. Keterima, oke.
Tapi sebelum ke situ Pak, ini sedikit maaf, kayaknya tadi kayak lempeng-lempeng aja gitu ya dari SD, SMP, SMA. Tapi barangkali Bapak punya cita-cita tadi jadi apa gitu pas SMA gitu atau langsung saja karena misalnya orang tua menyuruh kerja, ya udah kuliah, gimana? Ya memang seperti itu. Jadi memang waktu itu waktu SD sih ya pas waktu itu teman-teman saya kan harus ada punya cita-cita ya. Cita-cita saya sih waktu itu cuma jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Cuman karena teman-teman ada yang nulis insinyur pertanian, ya udah saya ikut-ikutan aja tulis insinyur pertanian jadinya. Karena saya berpikir waktu SD kayaknya kayaknya keren deh. Atau memang kalau dulu memang insinyur banyak Pak ya? Maksudnya kalau dulu kan bacanya dokter Andes insinyur gitu ya. Jadi Saya terbawa suasana itu. ya waktu itu kan saya nggak tahu gitu maksudnya karena Iya. memang di keluarga saya nggak ada yang ngasih tahu gitu cuman karena waktu STM tujuannya kenapa saya masuk STM kan untuk untuk langsung kerja gitu kebetulan waktu itu kan bapak saya punya kontraktor dan Betul. pada saat itu ya udah kamu masuk STM dan nanti udah lulus langsung kerja aja bantu bapak itu karena Krismon saya malah jadi kuliah akhirnya gitu. Oke. Kuliah SD 3 terus ke S1 dan seterusnya gitu. Nah sekarang bagaimana Bapak bisa ada di Universitas Winemukti ini Pak? Tentu saja sebagai dosen dan juga sebagai sekarang menjabat sebagai ketua LPPM. Ya, jadi waktu itu kan setelah lulus D3 tuh saya langsung terima kerja di satu konsultan gitu ya. Terus waktu itu saya juga waktu lulus D3 tuh ingat saya waktu sudah tuh orang-orang kan dikalungin gitu ya, dikalungin Oh iya betul. pas musim mau lulus lah ininya, mau lulus di toganya gitu. Saya dalam hati pas waktu itu selamat menjadi pengangguran gitu. Cuman alhamdulillah sih waktu itu setelah lulus D3 seminggu kemudian saya dapat kerja di konsultan salah satu konsultan di Bandung ya sebagai civil engineer dan saya juga pengen nerusin karena waktu itu kan selamat menganggur jadi saya besoknya langsung daftar D3 ke S1 gitu. Karena waktu itu kebetulan kaprodinya Prodi Sipilnya nawarin saya, kamu mau nggak jadi kunci percobaan karena kita buka program D3 ke S1. Nah, ini saya daftar tuh. Boleh ini Pak tahun itu spillnya tahun berapa? Biar kebayang nih para jadi waktu itu kan saya lulus D3 di 2001. 2001 ya. 2001 waktu itu ditawarin lah dari D3 ke S1 tuh di Universitas Winemukti juga, cuman programnya program yang berbeda, program extension waktu itu. Waktu itu ditawarin program extension D3 ke S1 dengan promosinya waktu itu 1 tahun beres dan alhamdulillah saya 10 bulan beres dan menjadi lulusan pertama di program extension. Oh dari program extension itu ya. Iya, seperti itu sih. Nah, tapi selama saya kerja juga waktu lulus D3 kan kerja sambil kuliah sebetulnya itu. Jadi Senin sampai Jumat saya kerja. Nah, saya kuliah extension kan hanya Sabtu Minggu. Ya. Itu selama 10 bulan itu ya. Iya, programnya 1 tahun cuman 10 bulan sih ambil saya lulus. Oh dengan kerja itu ya. Betul. Nah, sampai tadi ke UNIM bisa ke UNIM, Pak? Ya, bisa ke UNIM itu juga panjang ya sejarahnya. Jadi setelah saya lulus S1 waktu itu saya ingat ketika saya sidang TA itu langsung pas begitu selesai sidang TA itu saya langsung dikasih kerjaan sama dosen pembimbing waktu itu. Oke, dosen pembimbing dari UNWIM itu ya? Betul, karena dosen pembimbing saya kan basicnya bukan struktur pembimbing gua, bukan struktur. Jadi waktu itu setelah beres sidang selesai dipanggil langsung dikasih kerjaan desain struktur gitu. Itu kan kamu TA-nya struktur, ibu kasih deh kan proyek nih, kamu kerjain aja sama teman-teman. Alhamdulillah sih dari situ terus dari situ 2003 sampai 2005 kan saya konsultan dan ada beberapa juga jadi freelance lah gitu, freelance design. 2005 saya karena waktu kuliah juga bercita-cita jadi S2 gitu kan ya, jadi punya gelar MT ya, saya juga daftar sih coba daftar di ITB gitu kan, diterima di Fakultas
satu di jurusan Magister Teknik Infrastruktur, Manajemen Infrastruktur lah di ITB. Kuliahnya waktu itu Oh. tiap hari Jumat aja. Cuman kebetulan waktu itu nggak lanjut karena satu dan lain hal, karena saya keburu nikah gitu 2005 gitu. Tapi tunggu dulu Pak, berarti ini saya yang non teknik Pak ya. Jadi memang TA-nya itu sekalian ada proyek gitu atau gimana Pak tadi? Enggak sih, kebetulan waktu itu kan D3 saya waktu itu saya merencanakan gedung ITC di ITC Mall di Kota Bandung, jadi 4 lantai lah Ya. pasal ITC itu. Hmm. Terus juga D1 saya ngedesain waktu itu desain gedung 32 lantai, cuman saya bahasannya fondasi RAF, Oh. fondasi rakit waktu itu 32 lantai, tapi tetap saya struktur atasnya tetap harus dikerja harus didesain kan, jadi saya double soalnya desain struktur atas sama desain struktur bawah. Ya jadi dari D3 ke S1 itu di Unwim Pak ya. Lulus lalu kemudian langsung bekerja, Ya. Nah, kenapa bisa kembali ke Unwim Pak? Dan juga Bapak sekarang sebagai pengajar dan juga sekarang apalagi sebagai ketua KPM. Iya, jadi waktu itu kan setelah lulus S1 saya kan kerja. Setelah kerja sampai dari 2003 sampai 2005 ya. Terus 2005 saya coba daftar kerja S2 di ITB, cuma waktu itu keterimanya di manajemen infrastruktur. Yang kuliahnya hari Jumat aja. Cuman waktu itu satu dan lain hal saya ketemu istri saya, jadi saya nikah. Setelah nikah batu, jadi kan itu tercancel, maksudnya pending gak diterusin gitu. Okay. Nah setelah itu ya udah, setelah nikah ya saya kerja juga dan sampai bisa lanjutin di 2007 S2. Hubungannya dengan kenapa saya bisa di UNWI waktu itu tahun 2011 itu kebetulan teman saya telepon kebetulan teman saya kerja di salah satu dosen saya dulu gitu. Diteleponlah sama Pak Nong itu, Pak dosennya Pak Nong telepon saya suruh ketemu dia di kampus. Waktu itu kampusnya udah di Pahlawan, karena waktu itu sebelumnya kan mulainya gonjang ganjing gitu. Dengan posisi Bapak yang sudah bekerja itu ya? Di mana Pak boleh tahu? Ya, waktu itu saya kerja di Jakarta. Oh di Jakarta, sebagai structural engineer. Ya. Oke. Ya, setelah itu saya temuin Pak Nung, ya saya lihat Pak Nungnya cuma ngajar sendiri waktu itu. Sementara kan mata kuliahnya banyak. Saya tanya dosen-dosennya pada kemana Pak? Dosen-dosennya ya pada ke ITB katanya. Nah, terus Pak Nung bilang, tanya saya, ya udah mau nggak jadi dosen? Nah, gitu saya tuh oke aja, cuman Pak Nung malah lebih pilih ke dia itu udah jadi kaprodi aja sekalian. Cuman saya bilang ya waktu itu nggak bisa, kalau jadi kaprodi kan harus standby Pak, katanya kan. Terus saya nggak betul, gitu kan gitu, akhirnya. Nah, setelah itu 2 hari kemudian rektornya juga telepon gitu waktu itu. Rektornya Pak Zulkifli Nur lah gitu. Bukan dia langsung telepon sih, adik kelas saya telepon. Kebetulan adik kelas saya kerja di beliau gitu. Telepon suruh ke kantornya, waktu itu ke kantor Pak Zulkifli Nur. Tanya sama Pak Zulkifli Nur, sama ditawarin Kang bantuin ngajar katanya. Ya kalau sekarang saya sih oke aja gitu selama ini. Cuman memang kalau jadi kaprodi sih belum lah kata saya gitu. Makanya akhirnya saya ini aja, makanya saya sodorin istri saya untuk jadi kaprodi. Oh jadi istri dulu Pak yang pertama itu ya? Jadi kaprodi ya akhirnya ya udah, saya sih tetap kerja aja gitu. Tapi Sabtu Minggu saya bantuin ngajar di Universitas Winemukti. Oh jadi oke, jadi paham. Jadi memang tadi negosiasinya karena Bapak bekerja di Jakarta, lalu S2 juga. Iya, S2 juga, lalu kemudian Unwim butuh batu ya. Nah, Bapak karena untuk negosiasi itu saudarakan istri Bapak dulu mungkin ya? Iya. Di situ. Oke. Nah, sampai akhirnya sekarang Bapak menjadi pengajar resmi ya Pak di Universitas Winemukti, dan kalau dari 2011 berarti saya hitungnya kurang lebih sekitar 15 tahun. Ya. 15 tahun agak lumayan tuh Pak. Ya, saya juga nggak menyangka sampai sejauh ini. Bagaimana kerjaan dengan di Jakarta Pak? Jadi saya waktu itu kan saya
bekerja di Bandung dulu, terus dari 2005 sampai 2009 saya kerja di Jakarta. Oh Makanya gitu, waktu oke. saya disuruh ngajar kembali ke kampus atau kampus memanggil tuh, saya posisinya waktu itu struktur engineer di Jakarta. Ya, Terus apa namanya? ya kenapa bisa, bagaimana kerjaan Bapak sehingga kan Bapak jadi dosen di sini, terus kerjaan itu gimana? Ya lanjut Kerjaan di aja Jakarta sama aja. sama aja. Jadi waktu itu ya memang antara waktu itu seperti saya bilang kan, saya Senin sampai Jumat saya kerja di Jakarta, Sabtu Minggu saya ngajar. Ngajar. Seperti itu. Ya, tapi kalau sekarang kan sudah tidak lagi di Jakarta. Nah, kalau sekarang ya saya selama 15 tahun ya, karena waktu itu memang saya dosen sambil praktisi sambil ngajar. Cuman waktu 2013 saya dipanggil pulang, itu maksudnya ke Bandung sama istri saya. Ya udah, jadi waktu itu saya udah coba mendirikan konsultan sendiri lah. Jadi 2013 sudah punya konsultan sendiri. Gitu. Iya, 2013 Pak ya. Iya. Di Bandung gitu. Dan karena juga sudah mengajar di Unwim kan, Iya. ia ngajar di Unwim, ia pulang ke Bandung dan mendirikan konsultan ini. Oke. Nah, selama kurang lebih 15 tahun itu atau perjalanan Bapak sebagai dosen, berarti jabatan struktural apa yang Bapak udah pegang? Ya, jadi 2011 sampai 2020 saya sih dosen biasa lah. Memang ada dosen LB lah gitu maksudnya. Cuman di 2010 berapa ya? 2007 itu saya diangkat jadi dosen tetap juga, mungkin karena 2017 17 ya. Iya, 17. 2017 saya diangkat jadi dosen tetap. Ya udah, terus 2020 saya diangkat jadi kaprodi gitu. Oh, 2020 ya. Kaprodi. Akhirnya menjadi kaprodi lagi. Ya, mungkin nggak tahu lah gimana ininya ya, jadi kaprodi. Tapi memang kalau kegiatan saya sih sebagai konsultan sih ya tetap normal saja. Nah, selang 4 tahun gitu Pak ya, berarti kurang lebih di pertengahan 2024 Bapak diamanahi oleh Pak Rektor sebagai Ketua LPPM Universitas Widyamukti. Nah, sebetulnya apa sih Pak peran utama LPPM itu, atau apa sih sebetulnya LPPM itu ini buat research people barangkali atau masyarakat umum yang nonton ini yang tidak tahu, kok ada sih lembaga di dalam kampus kira-kira gitu Pak? Ya, jadi setelah saya jadi kaprodi saya diamanahi oleh Pak Rektor itu jadi Ketua LPPM. Nah, kalau apa sih LPPM itu kan? Nah, jadi kan kalau sebagai dosen kita kan wajib melakukan tridharma. Tridharma diantaranya kan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, kalau LPPM itu menaungi dua terakhir itu, dan yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Seperti itu sih. Jadi dosen itu tidak hanya sekedar mengajar, tapi perlu juga dia meneliti dan mengabdi kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi itu lembaga LPPM itu yang mengurusi itu semua. Gitu, seperti itu. Nah, apa sebetulnya yang dihasilkan Pak dari meneliti dan mengabdi itu sih sebetulnya? Atau apa yang seharusnya kira-kira gitulah? Jadi pengetahuan saya kan kalau jadi seorang dosen itu harus meneliti. Nah, jadi pertanyaannya tadi kan apa sih hasilnya dari penelitian pengabdian itu? Ya kalau misalnya penelitian kan nanti hasilnya biasanya menjadi jurnal ataupun misalnya jadi suatu prototipe atau menjadi suatu teknologi yang bisa dipakai semua orang gitu lah. Nah, kalau pengabdian sih ya itu dari penelitian itu kan harus juga pengabdian. Nah, pengabdian itu untuk dosen itu untuk mengaplikasikan atau mengaplikasikan suatu ilmunya itu kepada masyarakat gitu. Cuman bedanya mungkin kalau penelitian itu lebih ke untuk pribadi personal dosennya, tapi kalau pengabdian itu harus bersinggungan dengan masyarakat. Gitu. Jadi kepentingannya buat masyarakat juga. Gitu. Seperti itu. Karena memang apa ya Pak, mungkin suka ada stigma kali ya dari masyarakat bahwa seolah-olah kampus dan masyarakat itu seolah-olah terpisah gitu ya. Padahal sejatinya memang kampus itu suka melakukan itu Pak ya, kedua hal itu sebetulnya. Ya, betul. Jadi kalau sebetulnya harusnya kampus dan masyarakat itu harus bersinergi gitu. Sinergi dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi teknologi yang dihasilkan oleh kampus itu bisa dipakai oleh masyarakat dan berdampak bagi masyarakat. Gitu.
Kalau masyarakat boleh nggak sih Pak minta tolong ke kampus sebetulnya? Ya, sebetulnya bisa aja, Bisa aja ya. ya, bisa aja karena kan contohnya kalau di kita kan ada pengabdian ke masyarakat itu ada yang namanya desa binaan seperti itu gitu kan. Jadi desa binaan itu kan desa yang dipupuk dari awal itu supaya kalau kita pengabdian tuh ke desa tersebut dari awal sampai akhir pengabdiannya di desa tersebut atau langganan desa lah gitu. Iya, iya. Nah, mungkin informasi juga nih kepada teman-teman semua bahwa UNWIM mungkin sekitar ada 4 kali ya Pak. Ada 4 binaan yang yang telah dibina gitu dari desa-desa Cilembu gitu dan juga desa-desa yang lainnya gitu. Mungkin ya bagi masyarakat juga bisa boleh-boleh aja gitu ya Pak untuk datang atau sekedar apa namanya berbicara soal permasalahan di kampungnya, kira-kira mungkin itu akan diterima gitu ya Pak? Ya bisa saja. Jadi sebetulnya kita juga sudah punya namanya apa namanya suatu web design lah gitu, web design untuk memfasilitasi itu semua. Jadi misalnya, jadi misalnya masyarakat nih butuh kalau apa berkaitan dengan klien saya, misalnya masyarakat perlu gambar desain masjid gitu kan, Nah, itu kayak bisa gitu-gitu. aja tinggal nanti minta bantuan melalui APPM gitu kan. Nanti kita bisa fasilitasi seperti itu. Oke. Gratis Pak ya atau enggak? Gratis sama Gratis kalau ke masyarakat. Nah itu boleh teman-teman barangkali kalau mungkin karena ketua kita LPPM gitu itu memang teknik gitu ya, struktur engineer, nanti kalau ada keperluan misalnya seperti desain masjid dan sebagainya khususnya untuk kebutuhan masyarakat gitu Pak ya di bold, nah itu bisa saja itu kita teman-teman menghubungi LPPM Undung kayak gitu. Nah berarti selama di LPPM sekarang nih Pak kurang lebih sekitar 2 tahun gitu Pak, apa sih Pak tantangan terbesar mengelola LPPM ini, karena kan tadi Bapak juga tidak tahu gitu ya, atau maksudnya tidak punya pengalaman gitu. Tiba-tiba Pak Rektor mengamanahi Bapak sebagai ketua LPPM gitu dari Kaprodi ke ketua LPPM. Atau ada yang beda gitu atau gimana Pak? ya. Tantangannya sih membudayakan meneliti gitu. Mereka. Tantangannya ya untuk istilahnya merangsang ya atau merangsang atau supaya dosen itu meneliti gitu. Jadi penelitian dan pengabdian itu merupakan istilahnya budaya di kampus gitu ya. Jadi udah kebiasaan lah gitu. Jadi bukan hanya untuk BKD gitu seperti itu. Jadi memang budaya risetnya di kampusnya sudah seperti itu, atau apa namanya lingkungan akademisnya memang sudah meneliti dan mengabdi gitu. Seperti itu yang harus terus ditingkatkan gitu. Tapi memang alhamdulillah sih sejak 2 tahun ini kita sudah naik klaster gitu. Jadi tadinya dari klaster pertama sekarang jadi klaster media gitu. Ya dengan targetan kan nanti di utama di pas 1 tahun 2 tahun ke depan gitu. Boleh dong Pak spill dikit deh selama 2 tahun yang telah dikerjakan oleh LPPM apa aja sih? Yang telah dikerjakan oleh LPPM Unwim sih ya mungkin yang pertama kan kita sudah bikin Digitalisasi. ya digitalisasi mengenai yang namanya LPPM itu semua dosen jadi bisa meneliti atau bisa bikin surat tugas atau bikin mendata semua terdokumentasikan penelitian dan pengabdiannya di LPPM. Terus juga kita juga udah bikin rumah jurnal Unwim. Jadi di mana itu suatu komunitas jurnal-jurnal yang ada di Unwim. Jadi kita sudah punya di Unwim itu ada 13 jurnal yang bersinta 4 dan 5 gitu. Itu ada beberapa yang Sinta 4 dan Sinta 5 itu tergabung dari rumah jurnal Unwim. Jadi kita di semua fakultas Pak ya? Iya dari semua fakultas dari 13 jurusan di Unwim. Ya, oke. Seperti itu dan juga terus juga beberapa juga ada kita melakukan pembinaan, coaching, jurnal dan lain-lain. Kayaknya sudah banyak ya, intinya sih bisa dinilai dari kenaikan klaster kita dari Pratama menjadi Madya. Tapi tetap targetan kita di utama. Oke Pak, mudah-mudahan LPPM semakin bagus berarti ya. Amin. Semakin bagus, semakin naik juga kinerjanya dan lain-lain lah. Nah, ini sebelum pertanyaan terakhir Pak nih, ini mungkin agak balik sedikit karena saya penasaran dengan gelar Bapak yang sangat panjang ini ya.
Mungkin nanti juga teman-teman bisa lihat nih di apa namanya di running text nih. Ini namanya gelarnya sangat panjang itu. Kenapa Pak eh, punya gelar yang panjang ini buat apa sih? Jadi memang ada ceritanya semua gelar itu. Hmm. Yang pertama mungkin waktu saya ambil magister manajemen itu, kebetulan waktu itu saya posisinya sedang S3 di Tarumanegara gitu. Tarumanegara waktu itu S3, saya disuruh sama promotor saya untuk apa namanya mempelajari tentang marketing intelligence. Nah, dari marketing intelligence itu karena waktu itu saya tanya ke promotornya apa sih tentang marketing intelligence, ya kamu harus kuliah S2 ekonomi seperti itu. Oke. Terus juga ada gelar MH. Nah, MH itu karena kan saya seorang konsultan dan saya juga antara konstruksi dan hukum itu tipis banget itu pemisahnya gitu. Jadi memang berkaitan juga dengan hukum-hukum konstruksi dan lain sebagainya. Jadi saya waktu itu memutuskan untuk mengambil MH gitu supaya saya tahu. Dan waktu itu saya sama pembimbing saya diarahkan untuk menjadi apa namanya membahas tentang construction law gitu. Construction law. Jadi hukum yang berkaitan dengan konstruksi gitu. Makanya tesis saya juga di bidang itu. Terus Berarti di universitas mana Pak kalau ya, MH-nya? kalau yang MH-nya saya di Universitas Pasundan. Oh Pasundan ya, oke. Nah, selanjutnya MARS ya. MARS, nah ini nih yang MARS padahal udah sipil dari S1, D3 bahkan ya, D3, S1, S2, S3 kok ada MARS Pak arsitek, kenapa Pak? Udah sipil ada arsitek. Ya itu juga karena memang waktu itu saya kebetulan ceritanya butuh arsitek. Saya cari-cari waktu itu kebetulan UPI membuka program Mars. Jadi waktu itu saya iseng-iseng saya sambil ngambil Mars tuh sambil nyari arsitek sebetulnya. Jadi waktu itu memang saya sama profesor saya diarahkan ya udah yang berkaitan tesisnya berkaitan dengan teknik sipilan waktu itu, makanya saya ambil waktu itu desain tentang apa namanya gedung pemadam kebakaran karena memang strukturnya kita harus spesialis dan sistem konstruksinya juga memang spesial ya, maksudnya khusus gitu. Oke. Jadi saya di situ seperti itu sih. Jadi memang gelar-gelar itu ada ceritanya tersendiri. Ada ceritanya dan ada kaitannya dan ada kebutuhannya gitu Pak ya. Bukan hanya sekedar tempel atau gaya dan lain-lain. Sebetulnya sih memang kalau gelar-gelar itu kalau memang saya berkontrak dengan klien tuh kebanyakan nggak pernah ditulis sih, hanya nama saja sih sebenarnya. Cuman memang saya istilahnya mah kebutuhan saja sih gitu. Jadi memang selain kebutuhan juga saya dari kuliah banyak itu kan saya mendapatkan suatu jaringan yang privilege, jaringan yang luas gitu. Jadi saya punya banyak teman-teman di segala bidang yang itu kan lebih bagus. Oke. Nah itu barangkali research people ada yang nanti misalnya ada yang tanya dan sebagainya, kenapa menanyakan wah gelarnya terlalu panjang jadi itu. Jadi memang ada kebutuhan dan juga memang ada hubungan dengan pekerjaan Bapak selain dosen karena beliau tadi juga konsultan engineer gitu Pak. Nah mungkin ini Pak pertanyaan terakhir, apa sih Pak rencana atau ya cita-cita besar Bapak lah ke depan, baik secara pribadi mungkin satu, yang kedua sebagai dosen dan juga sekarang menjabat struktural sebagai LPPM, dan yang ketiga sebagai Bapak engineer gitu, konsultan engineer. Ya kalau pribadi mah ya, tujuannya satu sih menjadi orang yang berguna bagi dosa dan bangsa dan anak. Kalau pribadi itu, kalau secara dosen mungkin ya karena saya harus tetap berkembang, dosennya karena udah tanggung juga udah jadi dosen tetap ya mau nggak mau saya hasil akhirnya mungkin harus menaikkan jabatan akademik saya gitu dari dari lektor menjadi rektor kepala menjadi guru besar ya, mudah-mudahan saya ambil. Guru besar sih Prof harus tanggung. Iya betul. Terus kalau untuk secara profesional sih mungkin ya saya istilahnya kalau karena memang konsultan ini udah alhamdulillah sudah 75% autopilot, jadi saya kemarin saya buka
konsultan di bidang hukum. Itu Oh, oke. saya baru ngerintis sama anak-anak berani itu ya bikin law firm lah, seperti itu. Wah, lumayan banyak berarti ya. Tiap hari Bapak itu sibuk aja berarti ini. Ya alhamdulillah. Jadi sekarang ada konsultan law, konsultan konstruksi, engineer, lalu kemudian konsultan hukum, dosen juga, ketua LPPM juga gitu. Ada ini mungkin Pak tips triknya untuk mengatur waktu itu semua, memanage? Tip and trick sih saya kira sih tinggal konsisten aja sama yang kita perbuat, maksudnya yang kita lakukan. Jadi kalau kita sudah punya setelah punya kemauan atau itu ya tinggal jalanin aja dan konsisten aja. Konsisten jalani gitu Pak ya? Ya betul. Oke. Pesan mungkin Pak, pesan terakhir bagi mahasiswa dan juga dosen, barangkali sih sebetulnya kita lebih ke dosen agar semangat dalam melakukan penelitian dan pengabdian atau membuat budaya tadi gitu Pak ya, budaya akademik yang semangat untuk penelitian dan mengabdi di LPPM itu gimana Pak? Untuk para dosen, mari kita tingkatkan pengabdian dan penelitian kita menjadi suatu culture di universitas masing-masing tentunya, supaya klaster universitas kita naik menjadi utama dari sekarang sudah. Amin, amin. Dan juga untuk mahasiswa mudah-mudahan pada mahasiswa tetap semangat dan menjalani kuliahnya dan tetap berkreasi, dan semoga nanti lulus menjadi berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Itu mungkin. Wah, keren sekali Pak, betul. Terima kasih. Barangkali itu mungkin poin terakhir dari mahasiswa itu harus tetap berkreasi Pak ya, karena di zaman sekarang Pak gimana Pak persaingan? Ya betul, kalau zaman sekarang kan mungkin kalau zaman saya saingannya sesama manusia. Kalau sekarang mungkin mahasiswa sekarang kan lebih berat itu saingannya sama robot, mungkin sama AI ya. AI gitu ya. Jadi memang yang membedakan kita bisa bersaing dengan robot atau dengan AI ya karakter ya. Dan harus selalu berkreasi. Genuine gitu Pak ya. Ya genuine. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Pak narasumber kita, Pak Ketua LPPM yang telah datang ke acara yang beliau buat sendiri gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu dengan narasumber yang lainnya. Seperti yang tadi saya jelaskan, ini hanyalah sekedar selayang pandang atau ngobrol santai bersama para narasumber gitu. Nanti tetap pantengin aja di channel, di podcast, di video-video kita selanjutnya, karena akan ada video-video khusus yang memang membahas full keilmuan dari setiap fakultas di Universitas Winemukti tentu saja. Ya, gitu. Mungkin nanti kita bahas masalah teknik sipil. Nah, mungkin itu khususnya. Khusus tentang teknik sipil, keahlian struktur gitu ya. Kita biarkan video khusus, mungkin nanti durasinya agak panjang juga, dan mungkin bukan saya juga nih, nanti teman-teman yang memang expert di bidang tersebut gitu ya. Mungkin itu saja, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap semangat. Jangan lupa komen, subscribe, dan like juga ya. Dadah, terima kasih.